Begitu kerasnya sistem kasta yang telah lama mengakar, sekelompok narapidana seharusnya menghirup udara bebas setelah masa hukuman berakhir. Namun, di depan pintu penjara, kepala penjaga lebih dulu menanyai kasta mereka satu persatu. Mereka yang berasal dari lapisan atas dilepas tanpa hambatan, sementara yang lahir dari kasta bawah justru ditahan dan diserahkan ke kantor polisi lain sebagai pengganti kasus yang belum terpecahkan. Semua orang paham, suap berpindah tangan. Para korban dibawa pergi, sementara keluarga mereka hanya bisa menatap tanpa daya. Di tengah kemiskinan itu, sepasang suami istri berusaha bertahan hidup. Sang suami memiliki keahlian menangkap ular, satu-satunya cara mengumpulkan uang untuk membangun rumah bata sederhana. Suatu hari, istri kepala desa menjatuhkan antingnya. Seekor ular muncul dan membuatnya panik. Warga memanggil si penangkap ular. Pria itu membawa ramuan penawar racun warisan keluarga dan datang membantu. Ular akhirnya tertangkap, anting pun dikembalikan. Namun sebagai balasan, ia hanya diberi sedikit makanan dan diminta segera pergi. Saat keluarga kepala desa akan ke kota, mobil mereka mogok. Pria itu membantu mendorong hingga mobil menyala. Upah ditawarkan, tetapi ia menolak dengan senyum, menyebut mereka berasal dari desa yang sama. Namun ucapan itu justru membuat sang nyonya marah. Pria itu tak memikirkannya. Ia bekerja semakin keras karena istrinya sedang mengandung. Demi rumah layak bagi keluarga, ia pergi bekerja jauh di pabrik batu bata. Keesokan harinya, perhiasan di rumah kepala desa hilang. Tanpa penyelidikan mendalam, polisi langsung menuduh si penangkap ular sebagai pelaku. Karena tak menemukannya, kemarahan diluapkan kepada sang istri. Ia diperlakukan kasar dan dibawa bersama beberapa saudaranya. Di pabrik batu bata, sang suami memutuskan pulang karena rindu. Namun sebelum tiba, ia ditangkap orang suruhan kepala desa dan diseret ke kantor polisi. Karena menolak mengakui tuduhan yang tak pernah ia lakukan, ia mendapat perlakuan kejam. Keluarganya memohon agar ia mengaku saja, namun ia menolak. Luka ini bisa sembuh, katanya pelan, tapi tuduhan ini akan melekat seumur hidup. Tak lama kemudian, ia kembali dibawa masuk. Istrinya mendatangi kepala desa, memohon agar keluarganya dibebaskan. Namun ia justru diusir dengan kata-kata merendahkan. Beberapa waktu kemudian, polisi mengumumkan bahwa 3 tahanan telah melarikan diri. Istrinya tak percaya. Ia mendatangi kantor polisi, tapi sel itu kosong. Ia mencari kemana-mana. Tanpa hasil, polisi menunjukkan bukti penjualan perhiasan dan 3 saksi mata. Namun bagi istrinya itu mustahil. Suaminya terluka, bahkan sulit berjalan. Seorang guru desa mencoba membantu mencari pengacara. Tak satu pun berani mengambil kasus ini. Hingga akhirnya, dari para tetua desa, mereka mendengar tentang seorang pengacara yang dikenal membela kaum tertindas tanpa bayaran. Setelah mendengar seluruh kisahnya, pengacara itu tersentuh dan bersedia membantu. Ia meminta sang istri mengajukan perlindungan hukum atas penahanan ilegal dan hilangnya suaminya agar kasus ini bisa dibuka secara resmi. Namun mereka segera menyadari ketidakadilan ini jauh lebih dalam dari yang dibayangkan. Kini, sang pengacara telah berdiri di hadapan sistem peradilan. Pertanyaannya tinggal satu, apakah keadilan mampu menumbangkan kekuasaan yang sewenang-wenang?